Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Aji Prasetya, salah satu dosen tetap pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya. Sebagai wujud tanggung jawab dan komitmen saya dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Tentunya, video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah wajib pada program studi S1 Pendidikan Kimia, yaitu mata kuliah Biokimia. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan diberikan pada semester 4 yang bertujuan untuk membekali mahasiswa untuk memahami struktur dan fungsi makromolekul pada tubuh manusia seperti protein, enzim, karbohidrat, lipid, asam nukleat, membran, dan lintas katabolik, serta keterampilan analisis kualitatif dan kuantitatif melalui praktikum. Pembelajaran berlangsung selama 16 pertemuan sesuai kalender akademik dan diberikan dengan pendekatan student-centered learning yang mendorong keterlibatan aktif mahasiswa, sehingga proses delivery dan interaction dilakukan dengan metode ceramah partisipatif, diskusi tanya-jawab, presentasi yang berlangsung secara hybrid baik offline maupun online, serta demonstrasi dan praktikum di laboratorium biokimia secara langsung atau secara luring. Sedang asesmen dilakukan secara menyeluruh terhadap beberapa komponen, meliputi keaktifan selama mengikuti pembelajaran, penilaian portofolio tugas dan laporan praktikum, serta tes tulis dalam ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Hal ini dirancang agar mahasiswa dapat memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, serta mendukung capaian pembelajaran lulusan program studi atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah biokimia ini. Seluruh materi perkuliahan dapat diakses secara daring oleh mahasiswa melalui platform Learning Management System atau LMS Sidia Unesa. Mahasiswa juga dapat mengunduh dokumen perkuliahan seperti rencana pembelajaran semester atau RPS, serta dapat mengunggah tugas yang diberikan oleh dosen secara terintegrasi pada program LMS ini. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah biokimia meliputi yang pertama, mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Yang kedua, mampu menginterpretasikan dan memecahkan suatu masalah dalam biokimia terkait konsep teoritis tentang struktur, dinamika, dan energi. Yang ketiga, mampu mengelola laboratorium dan menggunakan peralatannya dengan menerapkan prinsip K3 serta terampil melakukan analisis secara kuantitatif, khususnya penentuan kadar glukosa, protein, dan isolasi asam amino. Materi yang dipilih dalam mata kuliah ini disesuaikan dengan profil lulusan yang nantinya akan menjadi pendidik kimia maupun sebagai asisten peneliti. Untuk itu, pada pertemuan pertama, mahasiswa belajar untuk memahami biomolekul organisme dan komponen penyusunnya serta proses kimia seperti penggunaan energi pada makhluk hidup. Kemudian dilanjutkan dengan struktur dan fungsi protein dan enzim yang diberikan dalam 3 kali tatap muka. Selanjutnya, mereka akan belajar memahami struktur dan fungsi karbohidrat selama 2 pekan yang disambung dengan materi lipida dan biomembran sebelum jeda tengah semester. Pertemuan ke-9 dan ke-10 diisi dengan materi tentang struktur dan fungsi asam nukleat yang dilanjutkan dengan materi metabolisme hingga minggu ke-12. 3 pertemuan sebelum ujian akhir semester, mahasiswa melakukan praktikum di laboratorium kimia dengan materi meliputi penentuan kadar glukosa,
pengaruh pH pada enzim, dan pemisahan asam amino. Berikut adalah contoh video pembelajaran yang diambil pada pertemuan ke-9 dan dilakukan secara online melalui platform Zoom Meeting. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, baik. Oke, jadi pada pertemuan kali ini ya kita sudah memasuki pertemuan ke-9 dan sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS kita akan melanjutkan ya materi biokimia dengan materi asam nukleat ya. Nah, nantinya untuk materi asam nukleat ini akan disampaikan dalam 2 kali tatap muka gitu ya. Jadi untuk hari ini dan minggu depan. Untuk materi struktur dan fungsi asam nukleat ini ya, jadi saya harapkan nanti di akhir pertemuan kalian dapat mencapai ya, jadi dapat memahami atau dapat mencapai sesuai dengan indikator ini ya. Jadi yang pertama kalian bisa menjelaskan ya, jadi komponen-komponen apa yang menyusun nukleosida maupun yang menyusun nukleotida. Selain itu juga dapat menjelaskan komponen utama dari asam nukleat ya. Jadi baik asam nukleat yang berupa DNA, RNA maupun nukleotida yang bebas. Dan yang terakhir ya untuk materi pada hari ini, saya harapkan nanti kalian akan paham ya dan dapat menggambarkan struktur dari asam nukleat baik DNA, RNA maupun nukleotida yang bebas. Nah, jadi kita awali dari pengertian gen dan juga DNA, gitu ya. Jadi gen dan DNA ini ada yang tahu nggak? Ini sebenarnya sama ataukah berbeda gitu ya? Ada yang bisa bantu saya untuk menjelaskan? Baik, Pak. Jadi gen dan DNA itu berbeda. Perbedaannya, gen itu suatu untaian DNA yang dapat mengkode suatu protein tertentu, sedangkan DNA itu merupakan biomolekul yang membawa atau mengandung informasi genetik. Oke, ada yang lain yang mungkin mau menambahkan? Silakan. Adakah? Izin menjawab, Pak. Iya, silakan. Kalau DNA itu menyimpan seluruh informasi genetik makhluk hidup, sedangkan gen adalah menentukan sifat tertentu, misalnya warna mata, golongan darah, enzim tertentu melalui sintesis protein. Oke, baik. Ya, jadi semua jawabannya sudah tepat. Tidak ada yang salah gitu. Nah, jadi saya akan perjelas sedikit saja gitu ya. Jadi gen itu adalah satu bagian. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian membaca buku gitu ya. Jadi membaca buku itu kan rangkaian tulisan kata-katanya kan mungkin ada ribuan atau mungkin jutaan gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan DNA gitu ya. Nah, gen itu adalah misalkan kalau dalam buku itu apa ya? Gen itu hanya mungkin satu halaman gitu ya, atau bahkan mungkin hanya satu paragraf gitu ya. Itu yang membedakan antara gen dan DNA. Nah, di sini ada video begitu ya yang menjelaskan lebih rinci mungkin ya, dan ada visualisasinya juga supaya lebih mudah yang akan menjelaskan mengenai gen, DNA dan juga kromosom gitu ya. Kita saksikan bersama-sama. Genes, DNA, and chromosomes are what make you who you are. They are the set of instructions that are given to you by your father and mother. These instructions are in your cells, and all living tadi penjelasan ya apa perbedaan antara gen gitu ya atau gene, DNA dan juga kromosom gitu ya. Nah, jadi di dalam inti sel ya, jadi DNA atau gen atau kromosom itu berada di dalam inti sel kita gitu ya. Inti sel yang mana Pak? Ya semuanya gitu ya. Jadi semua sel yang ada di dalam tubuh kita itu ya mengandung gen atau DNA yang sama. Kalau kita tarik lagi ke belakang gitu ya, sebelum kita menjadi manusia kan kita hanya berupa satu sel gitu ya, atau dua lah ya, dari ayah dan dari ibu kan gitu ya. Jadi ada sel telur dan ada sel sperma. Nah, dari dua sel itu ketika bertemu kemudian nanti gennya itu nanti akan dicampur gitu ya. Nah, dicampur nanti mixingnya itu ya tergantung masing-masing gitu ya. Nah, itulah yang nantinya akan membentuk sel zigot gitu ya atau embrio. Nah, dari embrio ini nanti akan bertumbuh menjadi makhluk hidup atau ya sebagai manusia. Nah,
kromosom itu seperti yang tadi kita lihat dalam video gitu ya. Jadi DNA kita itu tersimpan di dalam kromosom gitu ya. Ada berapa kromosom tadi? Ada yang masih ingat? Ada berapa pasang kromosom di dalam tubuh kita? Ada berapa? 23 pasang, Pak. Ya, ada 23 pasang ya. Terdiri dari apa? Tadi ada yang masih ingat nggak? Kalau 23 itu sebenarnya sih hanya ada dua ya. Yang satu yang berbeda, yang 22 itu sama. Ada yang masih ingat? Yang 22 itu namanya apa? 22 itu Izin menjawab, Pak. Ya, autosom. autosom ya. Yang satu namanya Kromosom. Kromosom Kelamin. ya, atau genosom gitu ya, bisa disebut seperti itu. Nah, jadi ketika ini ya, jadi dalam mungkin kalau kita belajar lebih dalam lagi ya, jadi ketika pembentukan sel telur gitu ya, jadi di kaum ibu-ibu tentunya ya, jadi ketika pembentukan sel telur, jadi di dalam sel telur itu hanya membawa 23 kromosom, bukan pasang ya, tapi 23 kromosom. Nah, begitu juga dengan sel sperma. Sel sperma itu juga membawa 23 kromosom. Sehingga ketika sel telur dan sel sperma ini bertemu, gitu ya, maka kromosomnya ini nanti akan berpasang-pasangan, gitu ya, sehingga membentuk 46 kromosom atau 23 pasang kromosom, gitu ya. Nah, kalau pada laki-laki yang 22 itu adalah autosom, gitu ya. Nah, kemudian yang kromosom kelaminnya ini berbeda dengan kromosom yang pada perempuan. Ya, kalau yang laki-laki genosomnya apa yang dibawa? XY. Ya, XY. ya benar ya, bisa X atau Y. Jadi kalau yang perempuan, kalau pada sel telur mengandung kromosom apa? XX. Ya, hanya X ya. Jadi tidak bisa X atau Y, tapi hanya X saja, gitu ya. Nah, sehingga di sini sudah jelas ya bahwasannya yang menentukan jenis kelamin seorang bayi ya atau janin yang dikandung oleh ibu itu sebetulnya adalah kromosom yang dibawa oleh sel apa? Yang dibawa oleh sel sperma ya, jadi dari ayahnya yang menentukan gitu ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari jadi bagian atau unsur terkecil dari DNA atau RNA gitu ya. Nih, yang sekarang kita bahas DNA-nya terlebih dahulu gitu ya. Nah, sama halnya dengan protein atau dengan karbohidrat ya yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi, protein, karbohidrat itu merupakan salah satu contoh untuk polimer. Begitu juga dengan asam nukleat ya. Asam nukleat juga merupakan suatu polimer ya. Nah, monomernya apa? Kalau kemarin protein, ada yang masih ingat? Protein itu monomernya berupa apa? Kalau pada protein, monomernya berupa asam apa? Asam amino. Iya, berupa asam amino, ya. Nah, kalau untuk DNA atau RNA, maka monomernya berupa nukleotida atau nukleosida, ya. Jadi, nah bentuk DNA itu kan tadi seperti ada dua, seperti anak tangga, gitu ya. Jadi ada seperti anak tangga yang di tengah-tengahnya itu ada penghubung gitu ya. Nah, satuan terkecil dari sebuah DNA itu disebut dengan nukleotida gitu ya. Jadi nukleotida itu merupakan satuan terkecil dari DNA. Nah, nukleotida sendiri ini terdiri dari beberapa komponen gitu ya. Jadi kalau yang mana Pak nukleotida yang ada di kotak bawah ini ya? Ya, yang di atas ini juga bisa ya, sama aja. Jadi yang pertama ada basa nitrogen gitu ya. Jadi nitrogenous base gitu ya. Basa nitrogennya ini yang ada di tengah ini ya. Jadi nitrogenous base-nya ini ada adenin, guanin, timin dan sitosin gitu ya. Ini nanti yang akan berpasangan dengan rantai DNA yang lainnya gitu ya. Maka dari itu disebut sebagai pasangan basa gitu ya, atau base pair gitu ya. Yang pertama ini ya, ada basa nitrogen, kemudian basa nitrogen ini berikatan dengan sugar gitu ya, atau berikatan dengan struktur karbohidrat ya, ada gula di sini. Gulanya berupa gula apa? Gula pentosa.
Kemudian yang terakhir ada fosfat. Nah, fosfat ini yang menghubungkan gitu ya antara satu nukleotida dengan nukleotida yang lainnya. Ya, jadi ini ada ikatan fosfat di sini yang mengikat gitu ya antara satu nukleotida dengan nukleotida yang lainnya. Kalau antara satu rantai DNA dengan rantai DNA yang lain ini diikat oleh ikatan hidrogen ya. Ikatan hidrogen yang menghubungkan antara satu basa nitrogen dengan basa nitrogen yang lainnya gitu ya. Karena kan tadi DNA itu kalau secara normal ya, kalau secara tidak ada apa-apa ya bentuknya itu double helix gitu ya. Jadi seperti anak tangga. Nah, anak tangganya itu seperti tangga, dan anak tangganya itu merupakan basa nitrogen gitu ya. Sampai sini jelas ya untuk struktur DNA atau struktur dari nukleotida atau nukleosida. Nah, perbedaannya apa antara nukleotida dan nukleosida? Sebenarnya sederhana. Kalau nukleosida itu ya nukleotida yang tanpa fosfat gitu ya. Nah, jadi ketika fosfatnya hilang ya berarti ini menjadi nukleosida. Jadi perbedaannya hanya itu. Nah, untuk pasang atau basa nitrogen gitu ya. Jadi ini ada dua ya. Ada yang termasuk dalam golongan purin dan juga termasuk dalam golongan pirimidin gitu ya. Basa purin dan basa pirimidin. Nah, untuk basa purin dari DNA maupun RNA itu semuanya sama ya. Ada guanin dan ada adenin. Ya. Kalau untuk basa pirimidin ini ada perbedaan antara DNA dan RNA. Kalau yang DNA yang mana? Kan itu ada 3 ya, ada sitosin, ada timin, dan ada urasil. Kalau yang DNA yang mana? Basa pirimidinnya. Timin. Dan ada 2 dong. Satunya selain timin? Timin dan sitosin. Ya, timin dan sitosin. Kalau yang untuk RNA yang mana? Urasil sitosin. Sorry, bisa diulangi? Kalau yang RNA yang? Urasil dan sitosin. Ya, jadi sitosin itu ada di DNA dan juga RNA ya, tetapi kalau timin itu hanya ada di DNA dan urasil hanya ada di RNA. Jadi bedanya hanya itu ya. Ada yang bisa menemukan perbedaan nggak antara basa pada DNA, sugar atau gula ya pada rantai DNA dan gula pada rantai RNA? Ada yang bisa menemukan perbedaan nggak? Perbedaannya di mana? Kalau kita lihat sekilas sama ya atau cenderung mirip gitu? Kalau pada DNA itu, kalau pada RNA, C nomor 3-nya itu ada OH, sedangkan kalau di DNA itu karena deoksiribus itu jadi O-nya itu dia kehilangan oksigen. Tidak ada oksigen di C nomor 3, tadinya ada H. Mengikat hidrogen. Oke. C-nya nomor berapa? Di C nomor berapa? Nomor 3. Ngitung C nomor 3-nya dari mana? Atau ada yang ini kan ya? Ini C nomor berapa? Ada yang masih ingat? Atau ada yang ini nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2 ya. Oke, jadi di C nomor 2. Jadi kata-kata D itu kan biasanya kehilangan ya. Jadi deoksi ya, jadi kehilangan oksigen gitu ya. Jadi memang sudah benar ya, jadi perbedaannya ada di atom C nomor 2 ya. Kalau yang pada RNA dia mengikat ada gugus hidroksi gitu ya, gugusnya namanya apa? Hidroksil apa hidroksi? Hidroksi gitu ya. Nah, kalau pada DNA ini tidak ada, jadi hanya mengikat hidrogen gitu. Itu ya. Nah, jadi ini gambaran secara skematik ya, secara struktur kimia dari asam nukleat, atau ini kalau ini berarti DNA gitu ya. Jadi nah, yang perlu dipahami juga ya dari asam nukleat ini atau pada DNA. Nah, penulisannya itu biasanya yang dituliskan itu adalah rantai, jadi kode yang dikode
yang diambil sebagai kode itu adalah basa nitrogennya gitu ya. Misalkan kalau kalian lihat rantai DNA itu, ya yang ditulis itu adalah basa nitrogennya gitu ya. Jadi misalkan CAATC dan seterusnya gitu ya. Dan juga pasangannya apa ya, karena kalau DNA itu kan harus selalu berpasangan ya, karena kan double helix gitu. Jadi pasangannya adalah GT, T dan seterusnya. Nah, kalau misalkan ini kan kode gitu ya, kode urutan basa nitrogen. Kalau misalkan kita baca dari atas sama kita baca dari bawah, kodenya sama nggak? Karena kode ini merupakan urutan gitu ya, sehingga ya tidak akan sama antara yang atas. Kalau misalnya kita baca dari atas kan berarti CAA TC gitu ya. Tapi kalau kita baca dari bawah, maka yang pertama adalah ACT GC. Nah, ini kan sudah kode yang berbeda. Nah, gimana cara menentukan mana yang pertama, mana yang terakhir, Pak? Nah, ini ya. Jadi biasanya itu ada ujung C nomor 5 sama, jadi kita pakai notasi 5N sama 3N gitu ya. Jadi rantai di nomor 5 sama nomor 3. Karena dia di akhirnya ini nomor 3 C-nya gitu ya. Di ikatan fosfatnya ini. Jadi ikatan fosfatnya kan berakhir di rantai C nomor 5 kan nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kan ini C nomor 5 ya. Nah, jadi ini akan, kalau ini kan nggak ada ujungnya, misalnya ujungnya kan hanya fosfat gitu ya. Kalau yang ini juga sama, ini bawahnya juga fosfat. Jadi dilihat dari C nomor 5 sama nomor 3. Kalau yang paling bawah kan berarti yang tidak mengikat apa-apa kan berarti yang nomor 3 ya. Kalau yang paling atas yang tidak mengikat apa-apa kan berarti yang C nomor 5 gitu ya. Makanya ada istilah 5N sama 3N. Nah, kemudian jadi kalau kita bicara DNA atau RNA itu kan asam nukleat yang berbentuk rantai gitu ya. Karena kan tadi antara satu nukleotida dengan nukleotida yang lainnya kan ada diikat dengan ikatan fosfat gitu ya. Jadi berbentuk rantai. Nah, tetapi di dalam tubuh kita ya, di dalam tubuh manusia itu ada juga nukleotida maupun nukleosida yang bebas gitu. Artinya ya tidak berikatan dengan nukleotida yang lainnya gitu ya. Jadi mereka ya sudah bebas gitu. Nah, kalau ini yang DNA yang mana? Yang DNA adalah yang Kiri, Pak. yang gini sini ya. Iya. Ya, karena DNA itu berupa double helix ya, jadi rantainya itu double. Bisa nggak DNA berupa single helix? Bisa nggak? Tidak. Yakin? Ya, sebetulnya secara umum ya, atau secara normal, dalam kondisi yang normal atau dalam kondisi yang tidak ngapa-ngapain gitu ya, atau resting ya, dalam kondisi yang istirahat ya, DNA itu bentuknya double helix gitu ya. Tapi dalam kondisi-kondisi khusus atau kondisi tertentu sebetulnya DNA ini juga bisa saja dalam bentuk yang single strand atau single helix gitu ya. Tuh. Nah, kalau yang RNA ini memang tidak akan pernah membentuk double helix gitu ya. Jadi RNA ini selalu single helix. Nah, jadi kurang lebih itu untuk materi pertemuan yang pertama gitu ya. Ada yang ditanyakan dari sini? Mohon izin bertanya, Bapak. Tadi kan menurut penjelasan itu kan kalau kromosom itu harus berpasangan begitu ya, Pak. Tapi saya pernah membaca kalau misalnya ada yang kasus yang kelebihan kromosom ataupun kekurangan kromosom. Nah, itu bagaimana bisa terjadi, Pak? Apakah kekurangan atau kelebihan itu udah dari awal dari si ibu atau dari ayah? Itu mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kalau ini saya bisa jawab. Jadi ketika pembentukan sel telur gitu ya, atau kalau anak biologi lebih paham ya, dalam istilahnya gametogenesis gitu ya, jadi pembentukan sel gamet gitu ya. Jadi memang kan awalnya itu 46 gitu ya. Nah, jadi pembentukan gamet itu kan jadi ada pemisahan kromosom gitu ya. Jadi pemisahan kromosom yang awalnya 46 atau 23 pasang jadi memisah jadi 23. Nah, pada saat pemisahan ini
mungkin ada, kan yang namanya 46 itu kan ya mungkin tidak semuanya bisa terpisah sempurna gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa sel, entah sel telur atau bahkan sel sperma gitu, yang membawa kelebihan atau kekurangan kromosom. Biasanya sih memang yang kelebihan atau kekurangan itu pada seks kromosom tadi ya. Ada yang misalkan kan autosomnya kan 22 ya. Ada yang kalau yang normal kan 22X atau 22Y. Itu kan yang untuk sel sperma ya. Tetapi ada beberapa kejadian yang memungkinkan terjadi misalkan hanya membawa 22 autosom saja tetapi tidak membawa seks kromosom, atau ada yang juga kelebihan gitu ya. 22 XY dibawa semua, nggak cuma X, nggak cuma Y, tapi dibawa semua. Jadi XY-nya dibawa semua, sehingga ketika sperma yang kelainan itu yang membuahi sel telur, ya maka bisa terjadi kelainan ya. Misalkan 46 XXY atau 46 X saja kayak gitu. Itu mungkin saja terjadi kayak gitu. Ya. Ada lagi yang mau? Oke, Alenia silakan. Izin bertanya Pak, tadi kan berarti kelainan pada kromosom itu apakah selalu dibawa oleh kelainan dari sel spermanya, atau mungkin ada kasus tidak hanya sel sperma yang terjadi kelainan sehingga anaknya jadi kelebihan atau kekurangan kromosom, atau apakah Ya, jadi terus terjadi kelainan di awalnya di sel spermanya itu gara-gara apa Pak? Gara-gara pola makan atau gara-gara memang bawaan dari orang tuanya, seperti itu Pak. Mohon maaf kalau belibet Pak. Ya nggak apa-apa. Oke, jadi sebenarnya nggak hanya dari sel spermanya gitu ya, tetapi juga bisa dari sel telurnya. Jadi kelainan itu banyak sekali ya. Jadi dan tidak semuanya itu berkaitan dengan seks kromosom. Bisa saja itu berkaitan dengan DNA gitu ya, dari orang tua, baik dari ayah atau dari ibu gitu ya. Nah, kanker ini penyebabnya sebenarnya tidak diketahui dengan pasti begitu ya. Tetapi di penelitian-penelitian yang sekarang ini gitu ya, kanker itu bisa diprediksi dalam artian, jadi sudah banyak penelitian-penelitian misalkan gini, jadi penelitiannya itu orang-orang yang memiliki penyakit leukemia gitu ya. Jadi semua orang yang kena penyakit leukemia itu dikumpulkan gitu ya, bukan dikumpulkan, jadi diteliti genetiknya gitu ya. DNA-nya itu dipetakan gitu ya, dibaca genetikanya. Nah, itu nanti kemudian bisa disimpulkan bahwa sebenarnya ada kesamaan loh pada genetika orang-orang yang mengalami kanker leukemia. Nah, sehingga apa yang bisa disimpulkan? Jadi sebetulnya penyakit kanker itu salah satunya juga disebabkan karena kelainan genetik. Orang-orang itu sudah tahu, oh kalau orang dengan genetika yang profilnya seperti ini tuh punya resiko mengalami kanker. Seperti itu ya. Nah, kanker kalau kasusnya karena genetika ya jelas ini turunan gitu ya, atau bawaan dari baik entah dari ayah atau dari ibunya kayak gitu. Oke, jadi saya rasa untuk pertemuan hari ini sudah cukup gitu ya. Nanti akan ada kuis gitu ya untuk penilaian pada materi hari ini. Mungkin kuisnya nanti akan ada di pertemuan kedua. Jadi untuk setelah selesai materi asam nukleat ini nanti akan ada kuis. Dan juga tentunya nanti di akhir materi ini akan masuk ke dalam UAS ya, untuk penilaian ujian akhir semester. Nah, kalau ada yang mungkin masih dibingungkan atau kurang jelas, bisa langsung bertanya ke saya. Baik, untuk perkuliahan biokimia pada hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat bagi Anda. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.